Namaku Pak Dharma, guru bahasa Indonesia di SMA itu. Aku sudah mengajar lebih dari 20 tahun. Sudah menyaksikan ratusan murid lulus, ratusan wajah baru datang, dan menyaksikan suatu kematian yang tidak pernah hilang dari ingatanku. Sari. Aku ingat betul hari itu. Sari adalah siswi yang pendiam, cerdas, tapi tak pernah punya teman dekat. Aku sering melihat ia menunduk di bangku belakang, berusaha menyembunyikan matanya yang sembab. Aku tahu ia dibuli, aku tahu ia kesepian, tapi aku tak pernah benar-benar menolongnya. Dan ketika berita itu datang, Sari ditemukan tak bernyawa di kamar mandi sekolah, hatiku remuk. Sejak saat itu, aku tahu aku gagal sebagai guru. Setelah kematiannya, bangku yang biasa ia duduki menjadi bahan perdebatan di rapat guru. Ada yang mengusulkan agar bangku itu dibuang, ada pula yang ingin membiarkannya. Akhirnya diputuskan untuk memindahkannya ke gudang. Namun keesokan harinya, bangku itu kembali di pojok belakang kelas 23. Bukan hanya sekali, berkali-kali kami mencoba, hasilnya sama. Bahkan ketika kepala sekolah nekat membakarnya, bangku itu muncul kembali, utuh. Sejak saat itu, kami memilih diam. Setiap tahun, guru-guru baru hanya diberi satu pesan sederhana. Jangan biarkan murid duduk di bangku kosong itu. Banyak guru pura-pura tidak percaya, tapi aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Suatu sore, saat aku sedang mengoreksi kertas ujian di kelas kosong, aku menoleh ke arah belakang, dan di sana ia duduk. Sari, dengan seragam putih abu-abu lusuh, rambut panjang menutupi wajah, menatap lurus ke arah papan tulis, seperti dulu ketika ia masih hidup. Aku gemetar, tapi tidak lari. Maafkan saya, Sari, bisikku. Dan anehnya, aku mendengar jawaban lirih, nyaris tak terdengar. Jangan biarkan ada yang duduk di sini, Ardi. Ini bangkuku. Sejak hari itu, aku berjanji akan melindungi bangku itu. Bukan untuk sekolah, bukan untuk murid-murid, tapi untuknya. Ada satu hal yang tak pernah kuceritakan pada siapapun. Malam sebelum Sari ditemukan meninggal, ia sempat menuliskan sebuah catatan kecil yang hanya aku temukan di laci mejanya. Tulisan tangan itu bergetar, penuh goresan. Kalau aku tidak ada,
Jangan biarkan ada yang menggantikan aku di bangku ini. Bangku ini satu-satunya tempat di mana aku masih bisa merasa ada. Catatan itu masih kusimpan sampai sekarang, tersembunyi di lemari rumahku. Tidak pernah kubakar, tidak pernah kubuang, karena aku tahu Sari masih ada di sana. Kadang aku ditanya, kenapa sekolah tidak memanggil ustadz, pendeta, atau dukun untuk mengusirnya? Jawabanku sederhana. Sari tidak perlu diusir. Ia tidak jahat, ia hanya terluka. Semua yang duduk di bangku itu bukan korban, tapi orang yang menolak mendengar peringatannya. Mereka yang tak menghormati tempatnya. Aku tahu suatu hari nanti mungkin ada murid lain yang tetap nekat mencoba, dan aku tak bisa selalu menjaga. Tapi selama aku masih di sini, aku akan terus memperingatkan mereka. Jangan duduk di bangku kosong itu. Biarkan Sari tetap punya tempatnya. Bangku itu masih ada sampai sekarang. Dan aku tahu, suatu saat nanti, ketika aku sudah tiada, akan ada guru baru yang melanjutkan tugasku. Karena legenda ini tidak akan pernah berakhir. Selama bangku itu tetap ada, Sari akan selalu duduk di sana. Ajaran baru selalu membawa wajah-wajah baru yang penuh rasa ingin tahu. Dan setiap kali ada orientasi murid baru, cerita lama kembali berulang. Jangan duduk di bangku kosong kelas 2-3. Sebagian murid mematuhinya, sebagian lagi hanya menganggapnya lelucon. Dan dari kelompok yang menganggapnya lelucon, lahirlah tragedi berikutnya.